Awal sebuah penghubung di tengah sunyi. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di atas aliran sungai yang tenang. Airnya berwarna coklat kehijauan, mengalir perlahan di antara pepohonan bambu yang tumbuh rapat di tepian. Di sanalah jembatan Palapa berdiri, atau lebih tepatnya, belum sepenuhnya berdiri. Yang tampak hanyalah rangka sederhana dari kayu dan besi, dibangun dengan tenaga gotong royong warga kampung. Pak Sastro Wiratama berdiri di tepi sungai, tongkat kayu di tangan kirinya. Rambutnya memutih, wajahnya keriput dimakan usia, namun matanya masih menyimpan ingatan yang tajam. Baginya, tempat ini bukan sekadar aliran air atau jembatan. Ini adalah awal perubahan. Dulu, sebelum ada jembatan ini, katanya pelan kepada Raka yang berdiri di sampingnya, orang kampung harus menunggu perahu bambu kalau mau ke seberang. Kalau hujan deras, sungai meluap, dan kami terisolasi. Pada masa itu, wilayah yang kini dikenal sebagai Depok masih berupa hamparan kebun, sawah, dan jalan tanah. Aktivitas warga berjalan lambat. Anak-anak bersekolah dengan berjalan kaki jauh memutar, pedagang memanggul dagangan, dan hasil bumi sering terlambat sampai ke pasar. Gagasan membangun jembatan muncul bukan dari pemerintah besar, melainkan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Warga kampung berkumpul di balai bambu, berdiskusi di bawah lampu minyak. Nama, Palapa, dipilih sebagai simbol harapan, sebuah ikrar bahwa penghubung ini akan menyatukan kehidupan di dua sisi sungai, sebagaimana Sumpah Pemersatu Nusantara. Pembangunannya tidak mudah. Material terbatas, dana nyaris tak ada. Kayu didapat dari hutan sekitar, besi dikumpulkan sedikit demi sedikit. Pak Sastro, yang saat itu masih pemuda, ikut memikul balok, merendam kaki di sungai, dan mengikat tali penyangga dengan tangan sendiri. Hari demi hari, jembatan itu perlahan terbentuk. Tidak megah, tidak lebar, namun cukup untuk dilalui pejalan kaki dan gerobak sederhana. Saat pertama kali rampung, warga berkumpul. Tidak ada peresmian resmi, hanya doa bersama dan senyum lega. Sejak hari itu, lanjut Pak Sastro, hidup kami mulai bergerak lebih cepat. Raka memandang jembatan yang kini telah berubah wujud, kokoh, dilalui kendaraan, dikelilingi bangunan kota. Sulit membayangkan bahwa semua ini bermula dari kayu, tali, dan tekad warga kampung. Namun Pak Sastro tahu, setiap kota besar selalu lahir dari jembatan kecil. Dan jembatan Palapa adalah salah satunya. Ketika jembatan Palapa mulai mengubah arah hidup, waktu berjalan pelan, namun perubahan tak pernah benar-benar berhenti. Tahun-tahun berlalu sejak jembatan Palapa pertama kali berdiri dengan rangka kayu sederhana. Sungai yang dulu sunyi kini semakin sering dilewati perahu kecil, dan jalan tanah di kedua sisinya mulai mengeras oleh jejak roda gerobak dan langkah manusia. Pak Sastro kembali mengingat masa-masa itu dengan tarikan napas panjang. Ia masih muda kala Depok perlahan dikenal sebagai daerah persinggahan, bukan lagi sekadar kampung yang terisolasi. Jembatan Palapa menjadi urat nadi baru, penghubung bukan hanya dua sisi sungai, tetapi juga dua cara hidup yang berbeda. Sejak ada jembatan, ujar Pak Sastro kepada Raka, orang luar mulai datang. Pedagang, pencari tanah, juga orang-orang yang ingin menetap. Awalnya disambut dengan rasa penasaran. Beberapa warga membuka lapak kecil di dekat jembatan. Ada yang menjual pisang goreng, kopi hitam, dan hasil kebun. Jembatan Palapa berubah menjadi titik temu, tempat orang berhenti, berbincang, dan bertukar kabar. Namun perubahan selalu membawa dua sisi. Jalan yang semakin ramai membuat ketenangan kampung perlahan memudar. Beberapa warga mulai resah. Anak-anak tak lagi bebas bermain di tepi sungai. Gerobak dan sepeda saling berebut jalan sempit yang mengarah ke jembatan. Pak Sastro masih ingat perdebatan di balai kampung. Ada yang ingin jembatan diperkuat dengan besi, ada pula yang takut kampung mereka akan hilang di telan kota. Malam-malam panjang dipenuhi diskusi, suara jangkrik bercampur nada khawatir. Akhirnya, keputusan diambil. Jembatan Palapa diperbaiki. Kayu diganti, rangka besi ditambahkan. Untuk pertama kalinya, bantuan datang dari luar kampung. Pemerintah mulai melirik jalur ini sebagai penghubung penting. Hari peresmian sederhana kembali digelar. Tak ada panggung besar, tapi ada rasa bangga. Jembatan itu kini lebih kokoh, mampu dilalui kendaraan bermotor. Sejak saat itu,
Perubahan berjalan lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Tanah-tanah di sekitar sungai mulai berpagar. Sawah berkurang, digantikan rumah-rumah permanen. Suara mesin menggantikan desir angin di sela bambu. Jembatan Palapa bukan lagi milik satu kampung. Ia menjadi bagian dari arus besar pertumbuhan Depok. Raka mendengarkan dengan mata membulat. Sulit membayangkan bahwa tempat ia biasa melintas dengan sepeda motor dulu adalah pusat kegelisahan dan harapan banyak orang. Apakah kakek menyesal? Tanya Raka pelan. Pak Sastro tersenyum tipis. Tidak. Karena kalau jembatan ini tidak berubah, mungkin kita tidak pernah ada di sini sekarang. Ia menatap aliran sungai yang masih setia mengalir di bawah jembatan. Di tengah derasnya pembangunan, sungai itu seakan menjadi pengingat bahwa waktu memang terus berjalan, namun jejak masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Dan jembatan Palapa, sekali lagi, berdiri sebagai saksi, kali ini atas peralihan kampung menjadi kota. Di antara deru kota dan ingatan kampung. Deru kendaraan tak pernah benar-benar berhenti di atas jembatan Palapa. Dari pagi hingga larut malam, motor, mobil, dan truk kecil silih berganti melintas. Suara klakson bercampur dengan getaran aspal, jauh berbeda dari bunyi papan kayu yang dulu berderit saat diinjak. Jembatan itu kini telah sepenuhnya menjadi bagian dari wajah Depok yang baru, padat, cepat, dan nyaris tanpa jeda. Pak Sastro berdiri di sisi jembatan bersama Raka, menunggu lampu lalu lintas yang baru dipasang beberapa tahun terakhir. Tongkatnya menjejak pelan di trotoar sempit, sementara matanya menyapu setiap sudut yang terasa asing sekaligus akrab. Di sini dulu aku biasa duduk sore-sore, katanya lirih. Sekarang, untuk berdiri saja harus hati-hati. Seiring pertumbuhan Depok sebagai kota penyangga ibu kota, wilayah sekitar jembatan Palapa ikut berubah drastis. Rumah-rumah bertingkat bermunculan, ruko berjajar rapat, dan lahan kosong nyaris tak tersisa. Sungai yang dulu jernih kini dipagari beton, alirannya dipersempit demi menyesuaikan tata kota. Perubahan ini membawa kemudahan bagi banyak orang. Akses menjadi cepat, ekonomi bergerak, dan nilai tanah melonjak. Namun bagi sebagian warga lama, kemajuan itu terasa seperti arus yang terlalu deras untuk dilawan. Pak Sastro menyaksikan satu persatu tetangganya pergi. Ada yang menjual rumah karena tak sanggup beradaptasi, ada pula yang tergeser oleh pembangunan. Nama-nama lama menghilang, digantikan pendatang yang tak pernah mengenal kisah awal jembatan Palapa. Raka merasakan dilema itu. Sebagai generasi muda, ia menikmati kemudahan kota. Namun setiap cerita kakeknya menimbulkan pertanyaan tentang harga yang harus dibayar sebuah kemajuan. Suatu hari, wacana pelebaran jembatan mencuat. Jembatan Palapa dianggap tak lagi mampu menampung volume kendaraan. Rencana itu memicu kembali diskusi panjang di antara warga. Kali ini, suara kampung nyaris tenggelam di tengah rapat-rapat resmi dan gambar rancangan modern. Pak Sastro hadir dalam salah satu pertemuan terakhir. Suaranya bergetar saat berbicara, bukan karena usia, tetapi karena kenangan. Ia tidak menolak pembangunan, namun meminta satu hal, agar sejarah tidak dihapus begitu saja. Jembatan ini bukan cuma beton dan baja, katanya. Ia adalah cerita kami. Meski tak semua permintaan dikabulkan, usulan Pak Sastro meninggalkan kesan. Sebagian struktur lama dipertahankan, dan papan kecil dipasang, menandai sejarah singkat jembatan Palapa. Ketika pembangunan selesai, jembatan itu tampak lebih lebar dan modern. Namun bagi Pak Sastro, yang terpenting bukanlah bentuknya, melainkan ingatan yang masih diberi ruang. Raka berdiri di samping kakeknya, membaca papan sejarah itu dengan saksama. Di sanalah ia memahami bahwa kota bukan hanya tentang masa depan, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan masa lalu. Jembatan Palapa kembali berfungsi seperti semula, menghubungkan. Kali ini, bukan hanya dua sisi sungai, tetapi juga dua generasi yang mencoba saling memahami. Ketika usia menjadi penjaga ingatan, usia membuat langkah Pak Sastro semakin pelan. Setiap pagi, ia duduk di bangku beton tak jauh dari jembatan Palapa, ditemani secangkir kopi hitam dan tongkat kayu yang setia bersandar di sampingnya. Dari tempat itu, ia menyaksikan arus kendaraan yang mengalir tanpa henti, sebuah pemandangan yang dulu tak pernah ia bayangkan. Raka sering menemani kakeknya di pagi hari sebelum berangkat bekerja.
Ia mulai memahami kebiasaan Pak Sastro bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk penjagaan. Seolah-olah, selama ia masih duduk di sana, ingatan tentang jembatan ini belum benar-benar pergi. Orang-orang lewat cepat sekali sekarang, kata Pak Sastro suatu pagi. Mereka tidak tahu, di bawah roda kendaraan itu, ada cerita panjang. Pak Sastro mulai jarang bercerita panjang. Ingatannya masih kuat, namun tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Setiap kali menatap jembatan, ia seperti melihat potongan hidupnya sendiri, dari pemuda penuh tenaga, kepala keluarga, hingga kini seorang penjaga kenangan. Perubahan sekitar jembatan tak lagi membuatnya resah. Ia telah menerima bahwa kota harus bergerak. Yang ia khawatirkan hanyalah lupa, ketika generasi setelahnya tak lagi peduli dari mana semua ini bermula. Raka, yang kini semakin dewasa, merasakan tanggung jawab itu perlahan berpindah. Ia mulai mendokumentasikan cerita kakeknya. Foto-foto lama, catatan tangan, dan potongan kisah tentang kampung sebelum berubah menjadi kota. Suatu sore, Pak Sastro meminta Raka menemaninya berjalan menyusuri sisi jembatan. Langkah mereka lambat, namun penuh makna. Angin membawa bau sungai yang masih tersisa, meski telah dipagari beton. Kalau suatu hari kakek tidak ada, ujar Pak Sastro pelan, jangan biarkan cerita ini hilang. Kata-kata itu menggantung di udara. Raka tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk, menyadari bahwa warisan terbesar bukanlah tanah atau bangunan, melainkan cerita yang dijaga. Hari-hari berikutnya, Pak Sastro semakin sering diam. Ia lebih banyak memandang daripada berbicara. Namun dari tatapannya, Raka tahu, jembatan itu telah menjadi bagian dari napas hidup kakeknya. Pada suatu pagi yang tenang, bangku beton itu kosong. Jembatan Palapa tetap ramai, kendaraan tetap melintas, dan kota terus bergerak. Namun bagi Raka, ada sesuatu yang berubah. Ia berdiri di tempat biasa Pak Sastro duduk, menatap jembatan dengan perasaan berbeda. Kini, dialah penjaga ingatan itu. Jembatan Palapa kembali menjadi saksi, kali ini atas perpindahan peran dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jembatan yang tak pernah berhenti menghubungkan. Waktu terus bergerak, seperti arus kendaraan yang tak pernah berhenti melintas di atas jembatan Palapa. Bagi sebagian orang, jembatan itu hanyalah jalur cepat menuju tujuan, tempat lewat, bukan tempat berhenti. Namun bagi Raka, setiap langkah di atasnya kini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Sejak kepergian Pak Sastro, Raka sering datang sendiri ke jembatan itu. Ia berdiri di tepi pagar besi, memandang sungai yang mengalir di bawah, mencoba membayangkan wajah Depok puluhan tahun lalu, ketika suara alam lebih dominan daripada mesin, ketika jembatan ini masih menjadi harapan, bukan sekadar fasilitas. Cerita-cerita kakeknya terus terngiang. Tentang gotong royong, tentang ketakutan akan perubahan, dan tentang keberanian menerima zaman. Raka mulai menyadari bahwa jembatan Palapa bukan sekadar hasil pembangunan fisik, melainkan hasil dari keputusan manusia-manusia kecil yang berani melangkah maju. Raka kemudian melakukan apa yang dulu dijanjikannya. Ia menulis. Ia mendokumentasikan sejarah lisan jembatan Palapa, mengumpulkan cerita warga lama yang masih tersisa, memotret sudut-sudut jembatan, dan mencatat perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Sebagian orang menganggapnya hal sepele, namun bagi Raka, ini adalah bentuk tanggung jawab. Suatu hari, ia melihat sekelompok anak muda berhenti sejenak di jembatan. Mereka membaca papan kecil sejarah yang pernah diperjuangkan Pak Sastro. Salah satu dari mereka bertanya, "Emang sepenting itu ya jembatan ini?" Raka tersenyum. Pertanyaan itu mengingatkannya pada dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Ia pun menjawab dengan tenang, "Penting, kalau kamu mau tahu kenapa kota ini bisa jadi seperti sekarang." Jawaban sederhana itu terasa cukup. Karena sejarah memang tidak selalu harus dijelaskan panjang, cukup dijaga agar tetap ada. Di tengah pesatnya pembangunan, jembatan Palapa tetap berdiri. Wujudnya mungkin berubah, sekitarnya semakin padat, namun fungsinya tetap sama, menghubungkan. Bukan hanya dua sisi sungai, tetapi masa lalu dan masa kini, kenangan dan harapan. Raka percaya, selama masih ada yang mau berhenti sejenak dan bertanya, cerita jembatan Palapa tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan terus hidup, mengalir seperti sungai di bawahnya, kadang tenang, kadang keruh,
tetapi selalu bergerak maju. Dan di tengah hiruk-pikuk kota Depok, Jembatan Palapa berdiri sebagai pengingat sederhana bahwa setiap kemajuan selalu berawal dari langkah kecil. Dan setiap jembatan selalu menyimpan cerita manusia di baliknya. Jembatan, ingatan, dan kota yang terus bergerak. Jembatan Palapa mungkin tak pernah meminta untuk dikenang. Ia hanya berdiri, dilalui, dan digunakan. Namun di balik beton dan besinya, tersimpan kisah tentang manusia, tentang harapan, ketakutan, dan keberanian menghadapi perubahan. Selama masih ada yang mau mendengar dan menceritakan kembali, jembatan ini akan terus hidup, bukan hanya sebagai penghubung jalan, tetapi sebagai penghubung ingatan dari satu generasi ke generasi berikutnya.